Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, Abu Nawas belum kembali lagi. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda Raja sangat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda Raja merencanakan untuk membangun istana di Awang-Awang karena sebagian dari raja-raja negeri sahabatnya telah membangun bangunan-bangunan yang sudah luar biasa. Baginda Raja tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat untuk mencarinya. Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas untuk bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, lalu Baginda Raja mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di Awang-Awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas yang berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda Raja. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan untuk mewujudkan istana di Awang-Awang. Akan tetapi, nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Baginda Raja memberikan waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu ke depan. Rasanya tak ingin lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, begitu kata Abu Nawas. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas merasa girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya untuk merancang sebuah layangan raksasa yang berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamennya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layangan raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakannya. Begitu layangan raksasa itu berbentuk istana, kemudian penduduk negeri mulai gempar.
Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal untuk segera menemui Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun berkata dengan penuh bangga, "Wahai Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai saya kerjakan." "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang ya Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda yang tidak sabar menunggu. "Maafkan hamba, Baginda Raja yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" kata Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Mohon maaf Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam sebuah mimpi," kata Abu Nawas dalam menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda Raja. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu?" kata Baginda Raja. Baginda Raja tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Akan tetapi Baginda tetap menyuruh hamba untuk mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Akan tetapi hamba tetap menyanggupi titah perintah Baginda Raja yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas dengan penuh meyakinkan Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil memandang ke atas, melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda Raja. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, wahai Tuanku," kata Abu Nawas. Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.